Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat kan? Materi kali ini adalah tentang sistem operasi jaringan atau disingkat SOJ. Istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut Network Operating System atau disingkat dengan NOS. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang SOJ, pertama-tama kalian harus tahu apa itu sistem operasi, terutama sistem operasi pada perangkat komputer. Di sini kita akan mereview kembali apa itu sistem operasi dan apa fungsi sistem operasi bagi perangkat komputer itu sendiri. Banyak sistem operasi yang terkenal. Yang pertama ada Windows, di mana sistem operasi ini penggunaannya terbanyak sekali. Kedua ada Linux dan Ubuntu, di mana ini adalah sistem operasi open source dan bisa dimodifikasi oleh penggunanya. Ketiga, ada macOS untuk perangkat MacBook dan iOS untuk seri iPhone. Dan keempat, ada Android untuk seri smartphone. Sistem operasi itu sendiri adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Dan sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras lainnya. Penjelasan di antara dua ini harus kalian pahami konsep dan prosesnya. Dan untuk memudahkan kalian pada materi ini, Ibu menggambarkan sebuah diagram di mana pengguna sistem operasi dan perangkat komputer saling berhubungan, sehingga bisa jelas apa tujuan dari sistem operasi itu sendiri. Pada bagian paling bawah diagram ini terdapat komputer hardware seperti CPU, memori, dan I/O device. Di atas komputer hardware ada sistem operasi, selanjutnya ada sistem program dan program aplikasi. Sistem program ini dapat memodifikasi dan dapat memberikan perintah langsung kepada hardware, di mana operating system ini merupakan bagian dari sistem program. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi digunakan untuk menjalankan proses yang lebih spesifik lagi. Pertama, ada word processor, misalnya Microsoft Word untuk pengolahan dokumen. Kedua, ada Excel merupakan bagian dari spreadsheet untuk pengolahan tabel. Kemudian ada C++ dan Java sebagian bagian dari compiler untuk coding program. Kemudian ada Notepad dan WordPad sebagai bagian dari text editor. Kemudian ada Mozilla dan Google Chrome untuk bagian dari web browser. Program aplikasi ini diakses langsung oleh user. Perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak jenis program aplikasi, sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer dan perangkat handphone menjadi sangat pesat karena banyak jenis dan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan pada perangkat komputer itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami konsep sistem operasi itu sendiri seperti apa? Semoga kalian paham ya, karena kalian sudah pernah mendapatkan materi sistem operasi waktu di kelas 10. Sehingga mungkin kalian tidak terlalu sulit untuk memahami konsep sistem operasi jaringan yang nanti akan kalian pelajari dan pahami bersama-sama. Oh iya, selanjutnya, ada nggak sih perangkat yang bisa berjalan tanpa sistem operasi? Jawabannya ada. Contohnya kalkulator, karena hanya dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana dan tidak banyak jenis program aplikasinya. Untuk perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi, maka pada program aplikasinya harus memberikan kode yang lengkap untuk bisa menjalankan program aplikasi dan langsung juga bisa mengakses komputer hardware, mengakses CPU secara langsung, mengakses memori, dan mengakses I/O device. Sehingga sebuah perangkat elektronik dengan sebuah aplikasi yang ada di dalamnya harus menuliskan secara lengkap dan kompleks, sehingga sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi mempunyai pengkodean yang kompleks, namun fungsi yang dijalankannya terbatas dan merupakan fungsi yang sederhana.
Maka dengan adanya sistem operasi ini, sebuah program aplikasi tidak harus dilengkapi dengan pengkodean langsung untuk mengakses hardware-nya. Karena sistem operasi dapat membantu program aplikasi untuk mengakses komputer hardware seperti pemberian ruang memori, alokasi ruang penyimpanan, kemudian juga memberikan kelancaran dan mengakses. Tujuan dari sistem operasi itu sendiri adalah untuk kenyamanan pengguna, untuk efisiensi dalam proses, untuk aplikasi dalam proses, penggunaan perangkat input-output. Berdasarkan diagram ini kita kembali ke penjelasan awal mengenai apa itu sistem operasi. Di mana sistem operasi berdasarkan diagram kita menjadi lebih mengetahui bahwa program yang terdapat pada sistem operasi ini dapat mengelola perangkat keras dan dapat mengelola aplikasi komputer. Karena posisi dari operating system ini berada di antara application program dan komputer hardware, maka operating system ini adalah sebuah program yang dapat mengelola perangkat keras dan mengelola aplikasi komputer. Selanjutnya, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta menjadi perantara pengguna komputer dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan perantara antara user dan hardware. Tipe dari sistem operasi ini diantaranya ada batch OS, di mana sistem operasi dapat menggunakan fungsi-fungsi atau perintah secara bersamaan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Kemudian pembagian waktu, kemudian distribusi OS, network OS, real-time OS, multiprogramming, processing, dan multitasking. Kemudian sebagai pengaturan atau alokasi sumber daya, kemudian juga dalam pengelola memori, keamanan, dan lainnya. Sekian penjelasan untuk materi ini anak-anak. Silakan lanjutkan ke video berikutnya nanti ya di pertemuan yang kedua tentang sistem operasi jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.